Dia kaget, dia syok di situ. Ibu yang dia cintai, ibu yang dia jaga selama ini, orang tua satu-satu yang selama ini dia rawat, dia cintai, dia jaga, ternyata meninggal dunia. Mudah-mudahan meninggalnya beliau ini bisa menjadi hidayah buat kita, ya, untuk bisa pulang ke rumahnya, untuk bisa berkumpul sama adiknya, dan bisa berkumpul lagi sama keluarga. Ya mungkin saat ini kita akan break dulu. Kita menunggu keputusan keluarga dari Ica, ya. Apakah masih mau melanjutkan pencarian atau tidak? Karena bagaimanapun juga tadinya Ica ikut acara ini tujuannya adalah mempertemukan kak kita dengan orang tuanya, dengan mamanya. Tapi tengah-tengah jalan tanpa kita juga mamanya meninggal. ya, kita doanya buat kawan-kawan dan seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Ica dan keluarganya diberi kekuatan dan almarhumah dimaafkan segala kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu surga Allah SWT. Tablik pencarian 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ica nggak ngasih kabar sama sekali, dan kemudian hari ke-7, ya, hari ke-7 Ica ini baru ngabarin kita. Kembali lagi kita ke tempatnya kita, karena kita tahu kontrakannya ada di sana. Kita berharap kita bisa ketemu sama kita. Kita menuju ke sana, dan begitu sampai kontrakannya kita. Misi. Assalamualaikum. Kayaknya ada orang. Kosong ya? Itu motor siapa ya? Mungkin motor sebelah, orang sebelah kali. Kontrakannya kita ini ternyata masih tutupan. Dikunci. Nggak ada siapa-siapa di kontrakan itu. Kita ketok berkali-kali pintunya, nggak ada jawaban. Kita panggil berkali-kali, nggak ada jawaban. Akhirnya kita coba nanya sama tetangga kanan kiri. Permisi, Bu. Ya maaf ganggu sebentar, Ibu. Lupa nanya, Pak. Sebelah ini rumah kontrakannya Gita, Ibu? Iya. Oh betul ya? Iya. Ya Gitanya ada ya? Tadi saya ketok-ketok nggak ada yang jawab, Pak. Pas kita nanya sama tetangganya, kebetulan tetangganya itu adalah keluarga yang punya kontrakan. Kita tanya, di mana ini Gita ini? Menurut pemilik kontrakan, Gita ini sudah seminggu nggak pulang. Nggak cerita mau kemana, kapan pulangnya nggak cerita, Mas. Ada apa, Mas? Kita jelasin di situ. Adik kandungnya yang namanya Ica pengen banget ketemu sama dia. Adik kandungnya namanya Ica pengen ngobrol sama dia, ngajak dia pulang. Ada sesuatu yang penting mau dibicarakan. Oh ya sudah kalau gitu. Ya kalau gitu Pak, makasih banyak Pak ya. Ya Bu, makasih ya. Ya. Yuk. Ya berarti dia udah seminggu ini nggak ada kabar sama sekali. Berarti dia masih nggak tahu kalau ibu kamu udah meninggal ya? Nggak tahu Kak, makanya aku tuh pengen banget ketemu sama Kak Gita karena ibu juga nitipin surat wasiat untuk aku sama Kak Gita. Dan aku pengen ngebacanya tuh bareng-bareng sama Kak Gita karena itu yang disampaikan sama ibu. Ibu nyampein ke Dewi, Dewi nyampein ke aku. Jadi aku belum buka surat wasiat isinya apa. Aku pengen ketemu dulu sama Kak Gita, baru aku mau baca bareng-bareng sama dia. Iya, berarti kita harus tetapkan ketemu kita. Maksudnya berarti kita harus tetap lanjutkan pencarian kan dengan kakak kamu kan. Karena dari awal emang kamu pengennya ketemu sama kakak kamu. Ya walaupun mungkin mama kamu udah meninggal dunia, tapi setidaknya kakak kamu bisa berkumpul lah sama kamu, ya kan? Sama keluarga lagi. Tunggu deh. Pas malam itu bukannya ini ya, bukannya pas kita ke kontrakannya kita ngelihat Linda, kita ketemu dia. Gimana kalau
nanya ke Lindanya aja. Waktu itu aku sih ngeliat dia emang agak-agak mencurigakan gitu, nggak tahu ngapain nih. Nah iya, mungkin dia tahu sesuatu kali. Ngapain dia di rumahnya Gita coba? Pasti dia tahu sesuatu, Kak. Aku yakin banget. Nggak mungkin dong tiba-tiba dia datang ke rumah Kak Gita. Linda kita nggak tahu Iya, tempatnya. kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu Danu, rumahnya. tanya Danu sekalian aja. Oh iya, kan karena kan terakhir dia yang Sama Linda. iya. Dan ada kemungkinan mungkin, ya Danu sebenarnya mungkin ada kemungkinan tahu lah di mana kakak kamu juga. Iya, mungkin dia bisa nanya sama kawannya atau mungkin dapat informasi dari kawannya kan bisa aja. Yaudah sekalian aja langsung kita ke Danu aja. Yuk kita buru-buru aja ke Danu yuk. Yuk. Kembali lagi ke tempatnya Danu, ketemu sama Danunya di situ. Danu bingung, kenapa kita kembali lagi ke tempat dia? Bro, Isi, Sadanu. Gizi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak, lu ngapain lagi kesini? Iya Kak, aku kesini masih mau nyari Kak Gita. Kan gue udah pernah bilang sama lu, Cak. Dari minggu lalu kan. Gue nggak tahu kita ada di mana. Iya Kakak kan udah ngasih tahu kalau misalkan Kak Gita itu kerja sama Tante Ros. Aku sama kakak yang lain udah ke Tante Ros. Udah dikasih tahu alamatnya, cuman tadi kita datengin Kak Gitanya nggak ada. Jadi gini bro, kita minta tolong sama lu. Ya mungkin lu dengar dari kawan-kawan lu atau siapalah mungkin di mana keberadaannya Gita ini. Gini, kita pernah ketemu sama Linda di rumahnya Gita. Gua nggak tahu dia mau ngapain, dia pakai jubah. Ya gua agak curiga jadi ngapain di situ. Cuman gua di situ nangkepnya mungkin lu atau Linda tahu di mana Gita ini. Tapi masalahnya, gue sama Linda tuh udah nggak ada hubungan. Bener lu nggak ada hubungan? Gue udah nggak ada hubungan lagi sama Linda. Gue tekankan sekali lagi di situ lu jangan bohong lu. Ini sudah benar-benar mentok nih. Kita sudah habis kesabaran di sini. Gue tegesin begitu. Ini loh bro, ini kan kita minta tolong sama lu nih. Ya lu gak usah nutup-nutupin lah. Gitu loh. Keadaannya ini masalahnya udah parah. Nyokapnya dia baru meninggal dunia. Ibu meninggal, Kak Gita belum tahu. Kak Gita nggak pulang-pulang. Lu kalau punya hati, tolong kasih tahu lah. Gitu. Terserah lu mau pacaran sama dia atau mau apa silakan. Yang penting lu kasih tahu dulu gitu loh. Sampai segitunya si Linda. Lo tahu sesuatu? Ada hubungan apa Linda sama... Jadi gini loh. Sebenarnya itu Linda itu sirik sama Gita. Maksudnya? Linda itu sirik. Jadi Linda itu emang nggak suka sama Gita. Dan dia pengen nyingkirin Gita. Dia udah bukan siapa-siapa lo lagi. Betul, emang bukan siapa-siapa gua lagi. Enggak, ini lu ngomong jujur aja. Lu nggak ada hubungan sama Gita. Nggak ada, gua nggak ada hubungan lagi sama Gita. Nah terus kenapa Linda iri sama Gita kalau lu nggak ada hubungan? Linda itu orangnya nekat. Dia bisa ngelakuin apa aja ke Gita. Bahkan sampai mengirim sesuatu. Bener nggak sih ini yang bener yang diomongin Danu? Ya iyalah mas, ngapain coba dia ke rumahnya Gita? Dia pasti nabur-nabur sesuatu itu. Nah nabur-nabur sesuatu maksudnya apa? Ya mungkin dia ngirim-ngirim sesuatu yang aneh-aneh mas. Aneh-aneh maksudnya goib. Iya mungkin seperti itu. Dan gue juga nggak mau ada hubungan sama Linda ya karena masalah itu. Gara-gara Linda suka main kirim-kirim aneh-aneh. Gini aja deh bro, mau itu terserah mau ngirim atau apa, yang penting gue pengen lu bisa bantuin kita nggak di mana kita. Cuman itu aja intinya dulu deh. Iya Kak, soalnya Ibu tuh ngasih surat wasiat buat aku sama Kak Gita. Sampai sekarang aku belum buka surat wasiat itu apa. Aku pengen aku baca bareng-bareng sama Kak Gita. Tolong aku Kak buat temuin aku sama Kak Gita. Ya intinya mereka berdua itu harus disatukan bro. Berkumpul lah namanya keluarga. Ya ibunya udah meninggal, ya kan? Dia siapa-siapa lagi coba. Tapi masalahnya Ayolah. gue nggak tahu keberadaan Gita tuh di mana sekarang. Kalau Linda? Linda pun gue udah nggak tahu. Bukannya kalian udah cari tahu? Enggak, gue nggak pernah tahu di mana Linda. Mau nanyanya sama Kita kan ketemu Linda waktu itu ke sini, sama lu sih. Lu harusnya tahu dong. Nah setelah dia pergi dari sini gue nggak tahu dia pindah kemana. Karena gue udah benar-benar udah nggak ada hubungan sama sekali sama dia. Ya udah ya kalau gitu, kita coba cari yang lain aja. Ya. Oke bro ya, ya nanti gue minta tolong banget nih. Gue minta tolong banget bro ya. Kalau ketemu Linda ataupun kita, hubungin kita ya. Gue minta, nomor teleponnya masih ada? Ada ya, tolong diangkat ya. Kan dulu kan lu nggak pernah ngangkat, tolong kali ini tolong diangkat.
informasi tentang Kak Gita juga. Oke bro ya, ayo thank you. Kembali lagi kita ke tempatnya Gita. Kita berharap kita bisa ketemu sama Gita. Apa-apaan sih ini? Rame-rame pada Kak Gita. apaan sih lu, Cak? Kakak kenapa sih, Kak? Lu sama ibu itu gak pernah sayang sama gua. Enggak bener, Kak. Ibu tuh sayang banget sama Kakak. Coba mbak tenang dulu mbak, coba denger dulu mbak. Sabar dulu mbak, dengerin adiknya dulu. Kakak kemana aja sama ini? Lagi lu tahu gua di sini dari siapa? Hah? Aku nyari tahu Kakak. Lu pakai acara-acara kayak gini segala. Kak, Hah? aku- Norak tahu gak lu? Aku- Hah? Mbak sabar dulu mbak, tenang dulu dong mbak. Lu gak pernah tahu gimana jadi gua ya? Apa sih? Harusnya lu seneng kan? Lu seneng kan gua hidup sendiri? Mbak ini kita datang ke sini malah mau mengajak mbak pulang ke rumahnya. Saya gak mau pulang, Mas. Kalian gak tahu gimana jadi saya kan? Saya gak suka hidup saya diatur. Enggak, ibu sayang sama kita berdua, Kak. Aku gak suka. Aku benci sama ibu. Apa yang buat Kakak benci sama ibu? Ibu itu udah miskin, pelit, dan dia tuh pilih kasih. Dengerin aku. Ibu nggak pilih kasih, ibu sayang sama kita. Aku gak pernah anggap ibu ada, dan gak pernah ada buat aku. Ibu emang udah gak ada, Kak. Ibu udah nggak ada. Bohong, kamu bohong. Kamu masih bohong. Kamu masih bohong. Aku bener sama ini aku nyari Kakak susah banget. Kamu masih bohong. Ibu pasti ada di masih Enggak, ibu udah nggak ada, ibu udah nggak ada. Kamu kenapa baru kasih tahu? Kenapa kamu baru cari Aku saya? berusaha buat ngubungin Kakak, tapi Kakak nggak pernah bisa. Aku sampai nyari tahu ke Kak Danu, ke teman-teman Kakak, tapi banyak yang bilang nggak tahu tentang Kakak. Kenapa ibu ninggalin aku? Kenapa kalian baru kasih tahu saya? Ibu maafin aku, Ibu. Ibu. Ibu maafin aku. Kenapa ibu ninggalin aku? Kenapa ibu ninggalin aku? Ibu. Di mana makam ibu? Ayo, Aku anterin aku. Aku mau sama Kakak jangan tinggalin Nica lagi ya. Karena Ica udah gak punya siapa-siapa selain Kakak. Ayo Ica temenin ke makam ibu ya. Itu kamu. Itu. Ibu. Ibu ini Kak Gita udah datang, Bu. Ibu ini kita, Ibu. Ibu pasti senang. Ibu pasti senang deh kalau ngeliat Kakak udah ada di sini sama aku. Ibu bangun. Ibu maafin kita, Ibu. Kita udah banyak salah sama Ibu. Ibu. Bangun, Ibu, bangun.
yang durhaka. Aku bangga sama diri aku sendiri. Enggak, istighfar, Kak. Istighfar, Kak. Ibu jangan tinggalin kita. Ibu udah sama Bapak di sana. Ibu pasti senang. Ibu sama Bapak pasti senang kita udah kumpul lagi berdua. Aku yakin, Kak, Ibu pasti Bapak udah senang kalau Kakak udah balik lagi ke sini sama aku. Kakak jangan tinggalin aku lagi. Cuman Kakak yang aku punya sekarang. Maafin Kakak deh, maafin. Aku banyak salah sama kamu. Aku selalu berpikir kamu gak sayang sama aku. Ibu pelit sama Kakak itu tuh demi kebutuhan kita. Tapi aku gak ngerti kenapa harus tahu sekarang. Kenapa? Udah kamu udah istighfar, Kak, istighfar. Ibu udah seneng kok ngeliat Kakak di sini sekarang sama aku. Semuanya sudah menjadi bubur. Yang terjadi, terjadilah. Gak bisa ditarik lagi, gak bisa diperbaikin lagi. Allah sudah mengizinkan, Allah sudah berkehendak ibunya meninggal dunia. Ya itu ya, karena terjadi, sudah terjadi. Makanya sebagai anak, ya, patuhlah terhadap orang tua. Sebagai anak, berbuat baiklah kepada orang tua. Akhlak kita harus mulia, akhlak kita harus terpuji kepada siapa saja. Apa yang dilakukan orang tua itu pasti yang terbaik buat anaknya. Apa yang diinginkan orang tua itu pasti ya buat masa depan anaknya. Percaya sama orang tua, ikutin aturan orang tua. Karena orang tua ini sayang sama kita. Kasih sayang orang tua itu tulus, murni, suci. Ya, dibandingkan dengan kasih sayang teman-teman kita. Yang mungkin sayang sama kita karena punya tujuan dan maksud. Tapi kalau kasih sayang orang tua ini tidak akan pernah bisa diukur dengan apapun juga. Tidak pernah bisa dibalas dengan apapun juga. Karena itu buat kita semua yang saat ini masih punya orang tua, sayang sama orang tua, hormatin orang tua kita, ya Allah, jaga orang tua kita, rawat orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Karena doa mereka ini subhanallah luar biasa dijabah sama Allah. Tapi kalau kita berani sama orang tua, ingat azab akan menanti kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.